Pengertian strategi. Strategi merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen dipahami sebagai proses yang berhubungan terutama dengan perencanaan, membantu dalam pengambilan keputusan, pengendalian, dan penyediaan umpan balik ke unit perencanaan. Jadi, strategi sistem pengendalian manajemen bisa diartikan sebagai rencana-rencana yang di dalamnya terdapat proses yang berhubungan dengan perencanaan tersebut untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan strategi ada 4. Yang pertama, memaksimalkan profitabilitas. Yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan yang ketiga, kemampuan dalam mengambil risiko. Kemudian yang keempat, pendekatan dengan stakeholder. Strategi level korporasi lebih berkenaan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing. Permasalahan pada level korporasi adalah definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi dan penugasan sumber daya antar bisnis-bisnis tersebut. Analisis strategi korporat menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, bisnis yang akan ditekankan, dan bisnis yang akan dikurangi serta bisnis yang akan dijual. Perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu industri tunggal, yang kedua yaitu perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan beroperasi dalam beberapa industri, dan unit-unit bisnis tersebut memperoleh manfaat dari seperangkat kompetensi inti yang umum. Ketiga, perusahaan dengan bisnis yang tidak berhubungan beroperasi dalam bisnis dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada strategi level unit bisnis. Strategi level unit bisnis merupakan tindakan bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Strategi level unit bisnis bergantung pada 2 aspek yang saling berkaitan, yaitu apakah tujuan keseluruhannya dan keunggulan kompetitifnya. Selain itu, strategi level unit bisnis lebih menekankan bagaimana bersaing dalam industri tertentu. Strategi level unit bisnis lebih cocok untuk perusahaan manufaktur berdasarkan kesimpulan Lee et al. Bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur lebih memperhatikan penggunaan strategi level unit bisnis dibandingkan dengan perusahaan industri lain. Review jurnal berkaitan dengan strategi korporat. Judul Analisis Strategi Korporat, Pengetahuan Aset, dan Opini Pakar terhadap Kinerja Perusahaan Terbuka. Diterbitkan tahun 2016. Penulisnya Lingga Yuliana Antonius Widyatama Sumarlin dan juga Bambang Purwoko. Dipublikasikan di Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen, volumenya volume 1 nomor 2. Latar belakang penelitian. Pada setiap negara, terutama di Indonesia, memiliki tujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi. Menurut penelitiannya dilakukan oleh Susanti tahun 2008, menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan GDP sebesar 50% dari sektor primer. Sektor primer mencakup sandang, pangan, dan papan. Industri yang berkaitan dengan papan semakin berkembang sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu industri yang berkaitan dengan papan adalah industri semen. Industri semen di Indonesia tidak terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar pada industri semen besar. Sebagian besar perusahaan semen merupakan perusahaan terbuka. Untuk menganalisis kinerja perusahaan tersebut diperlukan perhitungan price earning ratio dan price to book value ratio agar mengetahui besarnya diakibatkan oleh pengetahuan aset ataupun opini pakar. Penelitian tersebut dilanjutkan terhadap analisis strategi korporat yang sesuai dengan perusahaan berdasarkan pendapat pakar dan analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, yaitu analisis SWOT. Teori utama yang diutamakan.
Dalam penelitian ini, teori yang diperlukan adalah strategi korporat. Peneliti memilih strategi korporat menurut Tiptono dan Farudin serta David. Untuk menilai kinerja, peneliti menggunakan rumus price earning ratio dan price to book value ratio. Selain itu, teori yang dibutuhkan berkaitan dengan pengetahuan aset dan opini pakar. Untuk metode penelitian yaitu yang dipilih adalah analisis kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan selanjutnya menganalisis variabel yang ada. Setelah menganalisis variabel, peneliti melakukan pengamatan yang dilanjutkan dengan penggambaran perilaku dan pandangan ahli mengenai pasar modal. Penelitian secara deskriptif dilakukan berkaitan dengan jawaban atas apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Peneliti memilih penelitian kuantitatif secara deskriptif karena data-data yang digunakan berasal dari laporan keuangan. Peneliti juga memilih Analytical Network Process atau ANP sebagai pengaplikasian dari segi strategi. Teknik dalam menentukan sampel yaitu dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik populasi yang ada. Pengambilan sampel menggunakan aksesibilitas yang paling dekat oleh peneliti. Oleh karena itu, akan memudahkan dalam mengambil sampel. Dalam hal ini, respondennya adalah ahli atau pakar. Sampel penelitian. Sampel pada penelitian adalah perusahaan semen yang termasuk perusahaan terbuka. Perusahaan tersebut adalah PT Holcim Indonesia Tbk, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk. Hasil penelitiannya yaitu pada penelitian ini berisi tentang strategi korporat dari perusahaan yang menjadi sampel, yaitu PT Holcim Indonesia, PT Indosemen Tunggal Prakarsa, dan PT Semen Indonesia, dengan variabel yang berkaitan dengan pengetahuan aset, opini pakar, platform, dan kinerja perusahaan. Hal-hal yang dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil dari ANP terdiri dari limiting dan sintesis. Hasil limiting berupa note yang menghasilkan total keseluruhan sebesar 1. Hasil penelitian menunjukkan nilai paling tertinggi adalah not good market expert, yaitu sebesar 0,1200301. Selanjutnya, yang terbesar kedua adalah not price to book value ratio dengan nilai 0,104380, dan yang ketiga yaitu not price earning ratio dengan nilai 0,095620. Hasil sintesis dari ANP berupa strategi korporat. Strategi korporat yang digunakan adalah strategi integrasi dan intensif. Strategi integrasi terdiri dari integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal. Sedangkan strategi intensif berupa strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar merupakan strategi korporat terbaik. Untuk urutan kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan produk sebagai urutan ketiga, strategi integrasi ke belakang dan ke depan sebagai urutan keempat, dan urutan terakhir yaitu strategi integrasi horizontal. Hasil penelitian melalui analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa perusahaan industri semen memiliki kecenderungan pada kekuatan yang selanjutnya peluang lebih besar di antara faktor lainnya seperti kelemahan dan ancaman. Hal ini mengakibatkan perusahaan di bidang industri semen semakin kuat meskipun semakin banyak ancaman yang diterima. Adapun kelemahan dari jurnal ini yaitu latar belakang penelitian kurang spesifik dan tidak digambarkan dengan jelas. Perusahaan industri semen yang merupakan perusahaan terbuka sedikit, sehingga jumlah sampel yang digunakan juga sedikit. Terus yang selanjutnya yaitu
mulai ada perusahaan asing yang bergerak di bidang industri semen memasarkan produknya di Indonesia dengan harga yang lebih murah, sehingga strategi korporat perlu diperkuat. Kelebihannya yaitu penelitian ini digunakan lebih dari satu analisis, yaitu analisis SWOT dan analisis ANP, sehingga lebih akurat. Yang kedua yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri semen sedikit, sehingga peluang pasarnya besar dan mudah untuk mengambil sampelnya. Kesimpulan, dari hasil ANP yang berupa limiting menghasilkan nilai good market expert sebagai nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan konsumen paling mempercayai pendapat dari ahli good market, sehingga dengan menggunakan pendapat ahli good market sebagai strategi perusahaan bisa meningkatkan konsumen yang dilanjutkan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan menurut hasil ANP berupa sintesis menghasilkan strategi penetrasi pasar tertinggi. Hal ini menunjukkan strategi yang paling tepat adalah strategi penetrasi pasar dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu dari hasil analisis SWOT, industri semen memiliki kecenderungan pada kekuatan yang selanjutnya diikuti dengan peluang, kelemahan, dan ancaman. Hal ini menunjukkan meskipun banyak ancaman yang didapat industri semen, tetapi hal tersebut semakin memperkuat kinerja perusahaan. Review selanjutnya yaitu review jurnal berkaitan dengan strategi level unit. Judulnya yaitu Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional dalam menghadapi spin-off 2023, studi pada PT BPD Riau dan Kepulauan Riau. Diterbitkan tahun 2020, penulisnya yaitu Yesi Nesneri, Fitri Hidayati, dan Ulfiah Novita. Jenis jurnalnya yaitu Islamic Banking and Finance. Volume 3 nomor 2. Latar belakang penelitian. Usaha perbankan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbankan di Indonesia sendiri terdiri dari konvensional dan syariah. Berdasarkan kebijakan pemerintah berkaitan dengan izin pembentukan unit usaha syariah yang dilakukan oleh bank konvensional dibatasi hingga tahun 2023. Sehingga perusahaan bank yang memiliki unit usaha syariah wajib spin-off atau pemisahan usaha. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan bidang perbankan syariah. Akan tetapi pandemi COVID-19 menghambat pemberlakuan spin-off karena tekanan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan pembiayaan dan dana pihak ketiga atau DPK, sehingga perusahaan perbankan memerlukan strategi yang tepat agar bisa melaksanakan kebijakan tersebut. Salah satu perusahaan yang memiliki unit usaha syariah yaitu PT Bank Riau Kepri, dan nama unit usaha tersebut adalah PT Bank Riau Kepri Syariah. Teori utama yang dibutuhkan yaitu teori hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan basis investigasi teoritis. Sampel penelitian yaitu unit usaha syariah PT BPD Riau atau PT Bank Riau Kepri, yaitu PT Bank Riau Kepri Syariah. Hasil penelitian. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh unit usaha syariah PT BPD Riau dan Kepulauan Riau sebagai strategi unit untuk melaksanakan kebijakan spin-off dari pemerintah. Tahapan yang dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu aspek bisnis, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi dan informasi, serta aspek perizinan. Aspek bisnis meninjau strategi unit usaha syariah PT BPD Riau untuk mewujudkan pelayanan perbankan syariah terbaik di Riau, sehat, dan mampu berkompetisi berdasarkan ketentuan syariah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, PT BPD Riau melaksanakan konversi bank konvensionalnya menjadi syariah.
Dengan adanya konversi tersebut dapat memperkuat usaha PT BPD Riau Kepulauan Riau dengan sebagian besar penduduknya merupakan umat muslim. Pada aspek keuangan, unit usaha masih membutuhkan tambahan modal jika ingin melaksanakan spin-off. Organisasi dan sumber daya Ihsaniyah yang dilakukan oleh unit usaha syariah PT BPD Riau yaitu dengan melaksanakan pelatihan untuk para pegawainya. Selain itu, unit usaha syariah juga mengembangkan kompetensi strategis, mewujudkan integrasi sistem pengolahan sumber daya manusia, dan membentuk budaya organisasi yang mengacu pada kinerja. Sedangkan aspek teknologi dan informasi, unit syariah masih memerlukan untuk pengembangan teknologi informasi karena masih menggunakan aplikasi dan teknologi lainnya milik perusahaan induk. Terakhir, dari aspek legal dan perizinan, selain melakukan persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk spin-off, unit syariah PT BPD Riau mengadakan seminar Executive Overview of Islamic Bank for Legislative untuk mengenalkan produk dan metode PT Bank Riau Kepri Syariah kepada anggota Dewan untuk mempermudah legalitasnya. Adapun kekuatannya yaitu unit usaha syariah PT BPD Riau berkembang baik dengan persiapannya cukup matang dari aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan perizinan. Sebagian besar penduduk Riau menganut agama Islam, sehingga pelaksanaan strategi unit usaha syariah bisa dilaksanakan dengan baik untuk menerapkan kebijakan spin-off. Selanjutnya yaitu kelemahan. Unit usaha syariah PT BPD Riau masih menggunakan teknologi perbankan milik perusahaan induk sehingga penerapan strategi dalam aspek teknologi kurang maksimal. Selanjutnya yaitu strategi dalam aspek keuangan masih belum dilaksanakan secara maksimal karena masih diperlukan tambahan modal untuk melakukan spin-off. Kesimpulannya yaitu strategi yang digunakan oleh unit usaha syariah PT BPD Riau untuk mewujudkan kebijakan spin-off terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek bisnis, keuangan, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, dan aspek perizinan. Aspek yang masih perlu diperhatikan adalah aspek teknologi dan informasi, serta aspek keuangan. Untuk itu, PT BPD Riau seharusnya membuat aplikasi sendiri untuk perbankan syariahnya dan juga perlu menambahkan modal dengan menjalin kerjasama lebih banyak lagi, dengan kata lain menambah lebih banyak investor. Review jurnal selanjutnya yaitu berkaitan dengan diversifikasi perusahaan. Judulnya yaitu strategi diversifikasi dan nilai perusahaan. Tanggalnya yaitu 30 September 2017. Penulis Wayan Tantra dan Ida Ayu Ratna Wesnawati. Jurnalnya Proceeding. Adapun halamannya 175 sampai 218. Latar belakang penelitian. Diversifikasi adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan tingkatan korporasi untuk mewujudkan keunggulan dalam persaingan bisnis dengan mengendalikan beberapa unit usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar bisa menilai dan melakukan analisis pengaruh diversifikasi pada menurunnya nilai perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki strategi fokus. Selanjutnya yaitu melakukan analisis dan pengujian terhadap perusahaan yang menerapkan jenis diversifikasi berhubungan mempunyai nilai lebih tinggi daripada diversifikasi yang tidak berhubungan. Melakukan pengujian dan analisis terhadap kaitan diversifikasi dengan nilai perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi dan terdaftar di BI. Teori yang dibutuhkan yaitu teori tentang diversifikasi perusahaan, diversifikasi berhubungan, diversifikasi tidak berhubungan, manfaat dan biaya diversifikasi perusahaan, teori nilai perusahaan, dan model curvilinear diversifikasi perusahaan. Metode penelitian.
Metode penelitian yang dipakai adalah metode kuantitatif dengan teknik observatif. Untuk pengambilan sampelnya yaitu proportionate starved random sampling. Hasil penelitiannya yaitu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi perusahaan berhubungan menghasilkan koefisien 0,358, sedangkan diversifikasi tidak berhubungan sebesar minus 0,358. Hal ini menunjukkan koefisien diversifikasi berhubungan lebih besar dari diversifikasi tidak berhubungan, sehingga diversifikasi berhubungan memiliki pengaruh positif pada kenaikan nilai perusahaan daripada diversifikasi tidak berhubungan. Strategi diversifikasi memiliki dampak negatif pada nilai perusahaan daripada strategi fokus. Relasi strategi diversifikasi dan nilai perusahaan di pasar modal Indonesia termasuk pola tidak linear dan monotonik yang membentuk model curvilinear yang berbentuk U. Hal ini berarti strategi diversifikasi mempengaruhi penurunan nilai perusahaan sampai ke titik minimum, dan selanjutnya strategi diversifikasi mempengaruhi kenaikan nilai perusahaan. Adapun kekuatan atau kelebihannya yaitu pengujian yang dilakukan detail sesuai dengan yang diujikan. Selanjutnya itu diversifikasi merupakan strategi untuk mendorong keunggulan persaingan sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk kelemahan atau kekurangannya yaitu sampel perusahaan yang digunakan tidak spesifik sehingga data yang diberikan kurang jelas. Pembahasannya sedikit berbelit-belit jadi kurang bisa dipahami. Selanjutnya yaitu terdapat banyak pengujian tetapi tidak dijelaskan relasi antara pengujian. Kesimpulannya yaitu strategi diversifikasi berhubungan mempengaruhi secara positif pada nilai perusahaan daripada strategi diversifikasi tidak berhubungan. Akan tetapi strategi diversifikasi mempengaruhi secara negatif pada nilai perusahaan jika dibandingkan dengan strategi fokus. Pola kaitan antara diversifikasi dengan nilai perusahaan membentuk huruf U, sehingga strategi diversifikasi mempengaruhi penurunan nilai perusahaan sampai ke titik minimum, yang selanjutnya mempengaruhi kenaikan nilai perusahaan. Gambaran ringkas mengenai perusahaan Cisco System. Cisco System adalah perusahaan yang menyediakan jaringan dengan lengkap. Cisco System menghasilkan produk dan layanan yang membantu untuk membagikan informasi berupa data, teks, dan video pada jaringan terpisah. Cisco System mampu membangun informasi korporat dengan sangat cepat. Tujuan perusahaan adalah membantu pelanggan membangun jaringan yang tepat berdasarkan kebutuhan. Segmen utama berdasarkan pelanggannya yaitu perusahaan atau enterprises, penyedia jasa atau service providers, bisnis menengah dan kecil, dan pemakai yang merupakan segmen pasar yang baru. Pemasaran produknya melalui IBSG, penjualan secara langsung, distributor pihak ketiga, penjualan menggunakan nilai tambah, penyedia jasa, dan perangkai sistem. Selanjutnya, problem perusahaan mengenai strategi perusahaan. Cisco Corporation selalu melakukan inovasi teknologi terbarukan. Namun, seiring merabaknya perbaruan tersebut, tentu perusahaan selalu menemukan problem dalam sistem informasinya seperti 1. Banyaknya pembaruan dan sering melakukan perbaikan pada sistem untuk mengembangkan keahlian sistem dalam menyelesaikan kegiatan Cisco sehingga membuat sistem menjadi tidak efisien. 2. Kebanyakan pegawai yang ada di perusahaan tidak berinisiatif untuk memperbarui suatu sistem dengan yang lebih baik. Pegawai hanya memperbaiki sistem yang ada. Ketiga, terlalu sering mengalami kegagalan sistem atau sistem down. Hal ini dikarenakan banyaknya program yang berjalan dan konsumisasi yang dilakukan pada sistem, sehingga banyak merusakkan data yang ada pada basis data pusat. Dan yang keempat, dalam menanggapi sistem transaksi Cisco sehari-hari yang terus bertambah, namun sistem yang ada belum mampu untuk menanganinya, menjadikan hal ini masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Kemudian perumusan masalah
Berdasarkan penjelasan, maka dapat dikatakan rumusan masalah pada Cisco sistem A yaitu 1. Dapatkah perusahaan-perusahaan lain mendapatkan manfaat dari investasi Cisco pada fungsionalitas elektronik bisnis ke bidang yang sama? 2. Apa yang perusahaan lain dapat pelajari dari pendekatan Cisco terhadap penemuan pedoman transformasi elektronik bisnis? Selanjutnya, analisis dan evaluasi. Berdasarkan rumusan masalah pada Cisco sistem A, maka analisis atau evaluasi yang dapat dibahas yaitu yang pada soal pertama, untuk mendapatkan manfaat dari investasi Cisco, perusahaan lain bisa melakukan strategi yang dilakukan Cisco yaitu 1. Departemen IT Cisco menerapkan suatu sistem memutuskan atas suatu tindakan, yakni pengeluaran IT menjadi unit bisnis perseorangan, bukan dari komponen administrasi di kantor pusat. Yang kedua, Cisco meningkatkan dan melakukan pembaruan terhadap perkara pelayanan pelanggan seperti meningkatkan situs cisco.com dan mengeluarkan Cisco informasi online. Perusahaan juga memberikan pusat bantuan teknis pada situs dan mencantumkan seperti siaran kilat di mana pelanggan dapat berburu solusi atas sebuah perkara teknisnya. Yang ketiga, Cisco menjalankan outsourcing dari manufakturnya. Hal ini dengan pewujudan Cisco System Auto Test. Sistem ini memverifikasi produk-produk yang dipesan sesuai dengan spesifikasi Cisco dan tersedia untuk dikirimkan. Dan yang keempat, Cisco selalu mengembangkan teknologi informasi dan selalu melakukan pembaruan teknologi untuk layanan pelanggan. Tidak hanya pada perusahaan, Cisco juga mendorong pelanggan individu untuk menggunakan internet. Dari strategi-strategi yang diterapkan Cisco tersebut, perusahaan lain bisa mencontoh dan meneladaninya dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan persaingannya yang terjadi saat ini. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua, yang dapat dilakukan perusahaan pelajari dari pendekatan Cisco terhadap pedoman transformasi elektronik bisnis, yaitu dengan mempelajari strategi-strategi yang digunakan Cisco seperti menciptakan teknologi yang memudahkan pelanggan dan saling berkomunikasi sehingga menarik pelanggan. Tidak hanya keberhasilan perusahaan lain, juga harus bisa mempelajari kegagalan yang dihadapi Cisco Corporation dan mencari solusi dari perkara tersebut agar suatu bisnis yang dijalankan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Sama halnya Cisco yang selalu melakukan inovasi namun tak selalu berjalan baik. Ketika organisasi sekarang menyiapkan beragam produk yang bisa diserasikan pada ragam segmen pelanggan, inovasi yang dilakukan Cisco sempat mengalami kekacauan. Hal ini dikarenakan pada sistem hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi dan melalaikan fisik pesanan itu sendiri. Untuk itu, penting bagi perusahaan lain melihat dan belajar dari kegagalan tersebut karena fokus pelanggan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Cisco adalah perusahaan pertama yang menjadi pelopor dalam teknologi inovasi dan teknologi untuk layanan pelanggan. Keahlian dalam menjalankan teknologi informasi untuk melajukan bisnisnya sendiri sehingga menjadikan Cisco sebagai perusahaan terdepan. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan pembahasan dan analisis kasus, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi untuk perusahaan lain mengenai Cisco System A yang dapat dilakukan, yaitu 1. Cisco Corporation merupakan perusahaan yang menjadi pelopor teknologi inovasi dan teknologi untuk layanan pelanggan, sehingga saat rentan terhadap serbuan cyber. Untuk mencegah ancaman tersebut, perusahaan mengangkat alat pemeriksaan proses endpoint generasi terbaru dan menggunakan akses data serta intelijen ancaman seksama yang cepat. 2. Cisco Corporation juga memasang berbagai perangkat privasi dan keamanan pada lini terdepan sinkron dengan skala keadaan yang dibutuhkan seperti platform, keamanan cloud, dan segmentasi jaringan untuk menghentikan merebaknya penyebaran virus atau outbreak. Dan yang ketiga, perusahaan juga melakukan pengecekan dan meninjau secara rutin serta menerapkan strategi
tanggap keamanan, agar segala sesuatu yang tidak diinginkan akan terkontrol dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan materi dan kasus yang telah dipaparkan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Cisco System adalah perusahaan yang menyediakan jaringan dengan lengkap. Banyak strategi yang dilakukan Cisco untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang membuat Cisco menjadi perusahaan yang terdepan. Salah satunya yaitu Departemen IT. Cisco menerapkan suatu sistem memutuskan atas suatu tindakan, yakni pengeluaran IT menjadi unit bisnis perseorangan, bukan dari komponen administrasi di kantor pusat. Namun di balik keberhasilan Cisco dalam melakukan inovasi teknologi, di sana pasti memiliki kegagalan. Ketika organisasi sekarang menyiapkan beragam produk yang bisa diserasikan pada ragam segmen pelanggan, inovasi yang dilakukan Cisco sempat mengalami kekacauan. Hal ini dikarenakan Paris System hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi dan melalaikan visi pesanan itu sendiri. Untuk itu, penting bagi perusahaan lain melihat dan belajar dari kegagalan tersebut, karena fokus pelanggan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.